Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan belajar tentang vektor di dimensi 3. Check it out. Nah, kita kenalin dulu nih. Koordinat kan biasanya x, y nih. Sekarang nih x, y, z. Diketahui titik M-nya min 3, 2, habis itu 5. Kemudian K-nya itu min 1,1,7. Kemudian kita disuruh gambar vektor posisi M sama vektor KM. Kita coba satu-satu terlebih dahulu. Aplikasi yang Mister pakai ini namanya GeoGebra. Tinggal diketik-ketik aja, kita bisa bantu gambar titik koordinat. Titik koordinat pertama itu M min 3,2,5. Jadi tinggal diketik aja. Nah, setelah diketik ini M sama dengan min 3,2,5. Kita bisa lihat titiknya ngambang di sini. Jadi kurang lebih nih, ini kan X-nya nih min 3 di sini, kemudian Y-nya 2, Z-nya 5. Jadinya dia kayak terbang seperti ini. Nah, ini dia koordinat dimensi 3. Kemudian disuruh gambar vektor posisi M. Jadi vektor yang dari titik pusat atau sumbu koordinat. Jadi ini tinggal ditekan ini aja, vektor. Kita dari titik tengah ke M. Jadi di sini bisa kita lihat dia ngasih namanya U, sebenarnya namanya bebas ya. Biasa kita kasih nama M aja. Nah, kayak gini vektornya. Nah, jadi dia di bidang dimensi 3. Nah, arahnya sama persis kok. Kalau di matematika cara nulisnya kayak gini. Kalau biasanya 2 kolom, sekarang dia jadinya 3 kolom. Min 3, 2, 5. Ini dia vektor posisi. Nah, jadi untuk vektor posisi M gambarnya seperti yang itu. Kemudian disuruh gambar vektor KM kan, kita gunakan media yang sama. Oke, tadi titik M-nya sudah di min 3,25. Kemudian ada titik K di min 1,17. Nah, titiknya kelihatan di sana. Agak bingung pasti kalian lihatnya. Jadi nah kayak gitu, K-nya di sebelah sana, M-nya di sebelah sana. Tapi kalau konsep vektornya kalian udah ngerti, ini yang ditanya adalah vektor KM kan. Jadi dia akan bergerak dari sini ke situ. Jadi ini tinggal tekan gambar vektor dari K menuju M. Udah. Jadi vektornya kurang lebih kayak gini. Nah, bentuknya di ruang dimensi 3. Tapi tenang aja, biasanya kalau di sekolah sih nggak disuruh gambar. Ini cuma untuk memperlihatkan bentuk vektor di ruang 3 itu kayak gini. Dia ngambang-ngambang ya, jadi santai saja. Nanti dikira kalian bakal disuruh gambar. Enggak, santai. Ini cuma ngeliatin bentuk vektor di ruang dimensi 3. Nah, sudah kelihatan kan sekarang gambarnya 2. Nah, vektor posisi M itu yang di sebelah sini, vektor posisi M. Kemudian disuruh gambar vektor KM, bentuknya kayak gini. Nanti kalau kalian mempelajari vektor lebih lanjut, kita akan lebih banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti gambar kayak gini. Tapi karena kita sekarang belajar di matematika biasa, ya udah kita gunakan analogi di ruang 2 untuk menyelesaikan vektor di ruang dimensi 3. Aman ya, kita akan langsung masuk secara matematisnya. Di bagian kedua ini dengan koordinat yang masih sama, yaitu M-nya min 3,25 sama K-nya min 1,1,7. Sekarang disuruh tentukanlah vektor KM, arahnya, kemudian panjangnya, kemudian vektor satuannya. Jadi biar komplit semuanya. Apakah disuruh gambar? Enggak. Jadi kalau nggak disuruh gambar ya nggak usah gambar. Simple aja. Kita ingat kembali sifat vektor yang kemarin di ruang dimensi 2.
Kalau ditanya adalah vektor KM, berarti ini KM ada garis kayak gini. Ngitungnya adalah titik akhir dikurangi titik awal. Jadi titik akhirnya ini KM kan, tinggal nanti M dikurangi K. Ya udah, tinggal kita ganti angkanya. Tinggal kita operasikan seperti biasa. Min 3 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 5 dikurangi 7 hasilnya adalah min 2 juga. Selesai deh. Jadi sebenarnya caranya sama, yang beda itu adalah banyak barisnya. Kalau yang dimensi 2 kan 2 baris tuh. Nah, yang ini 3 baris. Kemudian kalau kalian disuruh ngitung panjang vektor, ya udah tinggal isiin lambangnya aja, garis 2 yang kayak gini kan. KM-nya tetap. Nah, tetap aja. Ada akarnya kan? Nah, isiin akar. Lalu apa yang ditulis di sini? Sama aja. Ini aja, ini ada min 2 nanti tulis min 2, ada 1 tulis 1, ini min 2 tulis min 2 lagi. Jadi tinggal dihitung aja ya, ini min 2, otomatis ini jadinya min 2 kuadrat. Kemudian ada angka 1 di sana, kita tulis 1 kuadrat, kemudian angka min 2 ya min 2 kuadrat lagi. Udah tinggal kita hitung biasa, ini menjadi 4, 1, dan 4. Kebetulan kita dapatnya akar 9, sehingga panjang vektor KM itu adalah 3. Jadi sama persis kan, kalau ini adalah vektor KM-nya yaitu arahnya, kemudian panjang vektor KM yaitu panjangnya adalah 3 satuan. Di pertanyaan terakhir tadi ada ini ada vektor satuan. Oh, simbolnya sama guys. Jadi ini tinggal dibikin aja kayak gini, KM tapi tanda rumah kayak gini. Cara ngitungnya, coba buka lagi catatan yang sebelum-sebelumnya dari video Mister. Kemudian nih tinggal vektor KM dibagi dengan panjang vektor KM. Jadi di sini kita mulai mengingat simbol dan artinya. Jadi vektor KM-nya kita tulis dalam bentuk kolom ya. Min 2, 1, min 2. Kemudian panjang vektor KM-nya adalah 3. Mister kasih garis sedikit biar terpisahkan ya. Sehingga nanti vektor satuan dari KM itu adalah setiap elemen vektornya dibagi 3. Min 2-nya dibagi 3 jadi min 2/3. Kemudian satunya dibagi 3 menjadi 1/3. Yang di bawahnya adalah min 2/3. Oh, nggak cukup Mister. Nggak cukup, nggak apa-apa, diginiin aja. Jadinya kayak gini, selebar itu. Aman ya, jadi meskipun nulisnya agak aneh ya memang gitu, ngitung vektor satuan. Dan bisa kalian lihat caranya sama aja dengan yang di ruang 2. Yang beda itu cuma bentuk aslinya aja. Cara ngitungnya sama, ngitung panjangnya sama, bahkan sampai ke menghitung vektor satuannya juga sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Diketahui titik koordinat M-nya min 3,2,5. Nah, kemudian K-nya min 1,1,7. Kemudian ada vektor U yang bentuknya adalah kolom 3, 1, 4. Kemudian ada vektor V yang bentuknya baris yang pakai IJK ya, 2I dikurangi 3J ditambah K. Kemudian ada vektor W, A plus 2J ditambah A min 5K. Kemudian ada 4 pertanyaan, kita akan selesaikan satu persatu. Mari kita selesaikan pertanyaan yang pertama. Seperti biasa dalam ngerjain soal matematika, tidak usah langsung berharap kalian dapat jawabannya. Mari kita kerjakan pelan-pelan, step by step. Yang pertama di sini kita ada MK ditambah 2 kali vektor U. Vektor U-nya sudah ada, so it's easy. Dan yang belum ada adalah vektor MK. Jadi tugas pertama kita adalah menghitung vektor MK. Nah, kalau yang ini sudah pasti bisa ya. MK-nya itu K kurang M, jadi tinggal ditulis min 117 dikurangi dengan min 325.
Kita hitung manual. Ini min 1 kurangi 3, min 1 kurang min 3 itu adalah 2. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. 7 dikurangi 5 adalah 2. So we have the vector MK. Kemudian pertanyaan aslinya adalah MK ditambah 2 vektor U kan. Nah, vektor MK ditambah 2 vektor U. Lalu kita tulis aja vektor MK-nya adalah 2 min 1 dan 2, kemudian ditambah 2 vektor U. Tulis aja dah 2, kemudian isiin vektor U-nya 3, 1, min 4. Oh ya, yang sudah biasa nonton video Mister pasti sudah sering dengar, kalau ada salah hitung mohon dimaklumi ya. Kalian boleh bantu tulis di kolom komentar kalau Mister ada salah hitung. Di sini dia dibilang 2 vektor U, sehingga masing-masing elemen kita kali 2. Yang ini tidak kita tulis ya, biarin kayak gitu aja. 2 min 1 2. Kemudian ini masing-masing elemen dikalikan 2, sehingga ini hasilnya 6. Ini 2 dan ini negatif 8. Ya sudah, kita tinggal tambahin aja. 2 ditambah 6 itu 8, min 1 tambah 2 itu adalah 1, 2 ditambah negatif 8 adalah negatif 6. Selesai. Satu masalah sudah diselesaikan. Kita masuk ke masalah berikutnya. Di yang nomor 2 ini, kita problemnya adalah, oh ya, cara bacanya nih penting nih. Tanda panjang vektor U tambah vektor V. Jadi ini berbeda loh maknanya. Jangan kira kalau ini itu sama dengan kayak ini. Nah, ini beda guys. Bukan. Kalau yang ini kita cari satu persatu, panjang vektor U berapa, panjang vektor V berapa. Tapi bukan yang ini, bukan gini maksudnya. So, apa yang harus kita lakukan? Dia mintanya panjang vektor U tambah vektor V. Ya udah, kita kita santai aja. Kita tambahin aja dulu vektor U ditambah dengan vektor V. Ini Mister coret dulu ya, ini salah ya. Biar enggak kalian tiru. Vektor U vektor V, vektor U-nya kita tulis biasa aja, 3 1 min 4. Seperti biasa kalau Mister ada salah hitung tolong dibantu. Di sini ada vektor V-nya kayak gini. Nah, masing-masing elemennya ini punyanya X, ini punyanya Y, ini punyanya Z. Jadi tinggal dijejer aja, berarti I-nya 2 kan, berarti ini 2. Kemudian J-nya ada negatifnya, ikut ditulis negatif 3. Kemudian K-nya ini karena tidak ada angka, biasanya di sini adalah angka 1, jadinya ditulisnya 1 kayak gini aja. Sehingga ini kita tambahin manual ya. 3 ditambah 2 itu adalah 5. Kemudian 1 ditambah negatif 3 itu adalah min 2. Kemudian min 4 ditambah 1 itu adalah negatif 3. Begitu aja. Kemudian ini pertanyaan aslinya ini disuruh ngitung panjang. Jadi panjang yang tadi kita hitung. Yang tadi kita hitung kan yang ini nih, U tambah V-nya adalah 5 min 2 min 3. Nah, ini nih panjangnya dari 5 min 2 min 3. Ya, ngitung panjang vektor ya biasain aja, kita isi akar. Habis itu angkanya 5 ya tulis 5 aja gitu. Angkanya min 2 ya tulis min 2 aja, isiin kuadrat. Itu angkanya min 3, tulis min 3 aja, isiin kuadrat. Jadi harus santai, dilarang berpikir terlalu keras, nanti capek. 25 ditambah 4 ditambah 9. Udah kita tambahin aja, ini sama dengan akar dari 38. Berapa ini? Nanti kalau kalian bisa ngitung, hitung aja, biarinlah. Pokoknya ini hasilnya adalah akar 38. Karena nggak bisa disederhanain lagi ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke masalah yang ketiga. Jadi semakin ke belakang tentu saja masalahnya akan semakin kompleks. Di sini tidak bisa langsung kita ngitung. Ada 2 vektor V dikali vektor MK dikurang vektor U. Nah, vektor V-nya udah ada, tapi nanti tinggal kita rubah dia ke bentuk kolom. Kemudian
MK-nya tadi kayaknya kita udah hitung ya, tapi lupa berapa hasilnya. Nanti kita pakai itu aja. Kemudian vektor U-nya juga sudah ada. Jadi apakah langsung bisa diginiin? Tentu saja tidak. Kita hitung saja dulu MK dikurangi vektor U-nya. Kita coba ya, kita hitung dulu pelan-pelan MK dikurangi vektor U-nya. MK-nya kalau nggak salah tadi kita udah ngitung 2 min 1 2. Nah, kalau memang belum ada ngitung, yang ngitung ulang dulu. U-nya 3 1 min 4. Jadi nanti kalau ada mister salah hitung, kalian bantu ya. Jadi ini MK dikurangi vektor U. Kita kurangi biasa, ini adalah 2 kurangi 3 adalah negatif 1. Negatif 1 kurang 1 itu negatif 2. Ini kurang ini adalah 6. Dah ya. Nah, ini kan sudah nih kita hitung, baru kita sambung ke soal yang asli. Jadi nanti semakin lama masalah matematika itu nggak bisa langsung kita selesaikan begitu aja. Kita harus bertahap. Namanya step by step. Oke. Di sini kita tulis soalnya 2 vektor V dot yang tadi. Nah, tulis dulu ya, MK dikurangi vektor U. Nah, Mister tulis sama dengannya di sini 2 vektor V-nya. Ini 2 min 3 1. 2 min 3 1. Semoga Mister tidak salah nyalin. Di sini min 1 min 2 6. Karena di sini ada perkalian yang ini dengan skalar, berarti setiap elemennya dikali 2, berarti di sini jadinya 4. Nah, di sini jadinya min 6. Di sini jadinya 2. Relax saja, ini kali kayak gitu ya. Kemudian ada dot, perkalian dot di video sebelumnya udah ada. Ini nanti jadinya min 1 min 2 sama 6. Ini Mister sering ngingetin ke kalian, perkalian dot suatu vektor itu jangan ditulis bentuk vektor lagi. Jadi bentuknya kali-kaliannya aja. Ini kan 4 nih, lurus sama ini kan. Jadi 4 kali min 1 tulis di bawah aja, ini adalah min 4. Isiin tanda tambah lagi gitu. Kemudian ini lurus nih, min 6 sama min 2. Min 6 kali min 2 itu kan 12. Tulis 12. Jangan bentuk vektor lagi perkalian dot itu. Hasil perkalian dot itu skalar. Kemudian di sini ada 2 dikali 6, itu adalah 12 juga. Sehingga hasil akhirnya nanti ini adalah 20. Selesai. Ya, jadi nanti bentuknya bukan gini. Mana ya Mister tulis? Banyak sekali yang Mister lihat di anak-anak yang buat kayak gini. Ini nulisnya kayak gini ya, min 4, 12. No, don't do this. Karena perkalian vektor itu yang perkalian dot bentuknya yang kayak gini. Ini yang asli, original. Langsung ditulis kayak gini, min 4, 12 dan hasilnya adalah 20 untuk soal yang nomor 3. Boleh kita lanjut ke masalah yang keempat ya, yang terakhir di video Mister kali ini. Sekarang di masalah yang keempat itu malah ada variabel. Jadi waduh Mister semakin susah. Tidak, matematik bukan semakin susah, emang susah. Memang susah, tapi kita kerjakan dengan santai aja, step by step. Oke. MK.W sama dengan min 9. Jadi yang bisa kita hitung yang mana? Perkalian dotnya dulu. Nah, Mister tulis di sini ya, vektor MK dot vektor W. Nah, ini kita hitung dulu biar santai. Jadi vektor MK-nya karena udah keseringan sampai Mister hafal 2 min 1 sama 2. Salah apa bener nih? Lupa Mister. Kita dot W. Kita dot vektor W dulu. Nah, di sini ada tipuan sedikit. Yang ada cuma J sama K. Jadi yang biasanya nulis vektor itu kan harus IJ sama K kan. Jadi vektor W-nya ini I-nya nggak ada, tulis 0. J-nya adalah A tambah 2. Kemudian K-nya adalah A kurang 5. Jadi bentuk vektor W-nya itu seperti ini. Sekarang orek-orek yang tadi yang diimajinasi itu Mister pindah ke sini ya. Ada 0, ada A plus 2 dan ada A min 5. Mister ingetin lagi kalau vektor dot itu perkaliannya langsung ditulis lurus aja. Oke.
Berarti di sini 2 kali 0 hasilnya adalah 0, tulis tanda tambahnya. Kemudian ini min 1 kali A plus 2. Tulis tanda tambah lagi. Ini 2 dikali A min 5. Udah mulai pusing. Jangan dipusingin, karena memang kayak gini nasibnya. Ini kita hitung manual aja, ini tetap 0, ini kali apa namanya? Kali pelangi. pelangi. Ini jadinya min A ditambah min 2 atau kurang A kurang 2 gitu juga boleh ya. Biar nggak kebanyakan. Bentar, Mister ganti aja. Toh udah tahu. Salah. Kita tulis biar rapi aja ya. Langsung min A min 2. Nah, kayak gitu. Kemudian ini jadinya tambah 2A dikurangi 10. Jadi di sini kalau ada Mister salah hitung, kalian bantu. Ini kita hitung dulu yang sama-sama huruf. Nah, ada min A, ada 2A. Jadi ibaratkan ada min A, ada 2A. Sehingga ini hasilnya adalah A. Kemudian kita tambahin yang angka-angka aja. Ada min 2, ada min 10. Nah, ini jadinya min 12. Sehingga kita mendapatkan bahwa MK.W-nya adalah A dikurangi 12. Kemudian di soal yang tadi MK.W-nya kan min 9. Disinilah kita gabungkan kedua hal yang diketahui tadi, yang kita hitung dan yang diketahui di soal. Mister tulis ulang ya. MK.vektor W itu adalah min 9 kan. Dari hasil orak-orek kita dapatnya A dikurangi 12 sama dengan min 9. Sehingga A-nya adalah min 9 ditambah 12. Nilai A yang memenuhi adalah 3. Mister tahu kalau di matematika ini sangat susah untuk mengingat, jadi kalian boleh coba putar berulang-ulang. Semoga lebih mengerti lagi ini kenapa jadi kayak gini, ini kenapa jadi kayak gini. Dan dengan berakhirnya masalah yang keempat, selesai juga penjelasan Mister tentang vektor di ruang 3. Ya, semoga kalian mengerti. Like kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja. Sampai jumpa di video-video Mister berikutnya. Thank you, bye-bye. Ciao.